warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Kurma Cilik, perkenalkan nama saya Harun Sadia Alexa dari SDN Kayen, Bandar Kedungmulyo. Marilah kawan, mari dengarkan sebuah kisah jadi teladan. Seorang nabi ditelan paus, itulah kisahnya Nabi Yunus. Mari kita dengarkan, semoga jadi teladan untuk tingkatkan iman ketakwaan. Mari kita dengarkan, semoga jadi teladan untuk tingkatkan iman ketakwaan. Di kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan bercerita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di sebuah negeri yang jauh bernama Ninawa, Allah mengutus seorang nabi pembawa kebajikan. Namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang soleh. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang ahli ibadah yang tekun. Ia mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun dari sekian banyak kaumnya itu, ada dua orang yang mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah orang yang alim dan bijaksana. Tanu adalah orang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan peringatan Nabi dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas peringatan kaumnya. Lantas, ia pun pergi meninggalkan kaumnya dan juga tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari dan di siang harinya. Mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun ketakutan dan berbondong-bondong untuk mencari Nabi Yunus. Namun, tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Dan azab dari Allah tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus pun bingung harus pergi kemana lagi. Akhirnya ia tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya jumlah penumpang kapal sudah cukup banyak. Dan ketika di tengah laut, kapal itu tiba-tiba hilang kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi. Namun, kapal itu tetap hilang kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah satu penumpang ke tengah laut. Maka, diadakanlah undian di atas kapal. Dan sudah 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi. Akhirnya, Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Atas kesungguhan doa dan taubatnya, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus itu. Ia terdampar di tepi pantai dengan keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali kepada kaumnya. Tak disangka, kaumnya menyambut dengan gembira Nabi Yunus. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan mau diajak ibadah kepada Allah, maka Allah memberikan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus dan kaumnya. Demikian sahabat Kurma Cilik yang dapat saya ceritakan. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah. Amin. Pergi berdakwah ke Ninawa.
Nabi Yunus penuh harisma. Meski kaumnya membangkang juga, ia tetap sabar dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.